Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Mbak Puji di Talkshow Selfie Serba-Serbi Palkomtek OPI. Oke, kali ini dengan Mbak Puji lagi ya. Nah, kembali dengan Mbak Puji yang sendiri lagi tanpa sosok partner ya. Dan di sini Mbak Puji nanti bakal ditemenin sama ibu yang cantik narasumber kita. Nah, siapa ibunya? Mungkin nanti kita bakal bincang-bincang ya sama ibunya. Nah, di sini teman-teman silahkan saksikan terus sampai nanti di tahap akhir. Karena nanti kita bakal ada giveaway sama seperti biasa ya. Di talk show kita kali ini juga bakal ada giveaway. Yang mana nanti giveaway-nya itu adalah untuk 2 orang pemenang itu bakal mendapatkan voucher gratis untuk mengikuti seminar online melalui dengan Acalia ya, selebgram kita. Nah, di sini lebih baik kita panggil aja nih ibu yang cantik jelita ya, yang nanti bakal kita wawancarai. Itu Ibu Christofora Desi Kusmindari. Oke Ibu, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya. Oke teman-teman, ini adalah Ibu Desi ya. Ibu Desi adalah prodi industri dari Bina Dharma, Bu ya. Iya, betul. Betul sekali, benar kan? Cantik banget ya Ibu Desi, kalah Mbak Puji di sini ya teman-teman. Bu Desi, ini Puji mau tanya Bu ya, udah berapa lama Bu di Bina Dharma? Kira-kira saya 11 tahun jadi dosen di Bina Dharma, tapi saya sudah 20 tahun menjadi dosen. Oh, baru ya, tapi Iya, lumayan udah lama kalau untuk menjadi seorang dosen. Oke, Ibu Desi, aduh gugup ya. Gugup bertemu langsung sama Ibu Desi yang tadinya cuman pakai via WA ya. Cuman ditelepon aja, sekarang harus bertatap muka ya. Teman-teman mungkin udah tahu juga betapa groginya Mbak Puji ketemu langsung sama prodi industri dari Bina Dharma. Sebelum itu kita sapa dulu Bu yang ikut bergabung Bu ya. Oke Mbak. Oke, teman-teman di sini ada Syadi Nugro. Hai Syadi, selamat bergabung di live kita ya. Saksikan terus, bakal wawancara juga. Nah nanti mungkin bakal ada pertanyaan dari Ibu Desi untuk giveaway-nya. Jadi pantengin terus, saksikan terus ya. Bagi yang menyaksikan wawancara kita kali ini. Oke, terus di sini ada juga Muhammad Darif ya yang sudah bergabung. Hai Muhammad, selamat bergabung. Kemudian ada Eva juga, ada yang lainnya juga ya. Oke, kita kembali ke Ibu Desi. Jeng jeng. Ibu Desi ada kegugupan nggak Bu bertemu sama Puji Bu? Gugupnya nih nggak pernah jadi selegram soalnya. Oh, nggak pernah jadi selebgram Bu ya. Kirain gugup juga sama seperti Puji Bu. Ini Puji ini menghilangkan kegugupan sebenarnya Bu ya. Bu, di sini kita bakal bahas tentang budaya keselamatan kerja ini. Kalau boleh Puji tahu dan Puji pengen, ini kan Ibu tentang prodi industri Bu ya. Nah, terus bisa sampai ke K3 itu gimana Bu? Oke, sebenarnya budaya K3 itu nggak cuma di industri Mbak Puji ya, tapi di semua aspek kehidupan kita tuh perlu budaya K3. Ya, perlu budaya K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Berarti setiap orang pasti butuh. Nah, K3 di teknik industri itu cuma sebagai salah satu aja. Salah satu poin, salah satu bagian yang perlu harus diketahui oleh mahasiswa di teknik industri. Oh, berarti bukan cuma di industri aja Bu ya, bahkan Puji juga harus mengerti apa itu K3 mungkin Bu ya. Iya, betul. Betul sekali Bu ya. Nah, oke, di sini Bu Puji mau tanya Bu ya, apa sih Bu yang dimaksud dengan K3 itu sendiri Bu? Oke, K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalau kita bicara kesehatan dan keselamatan kerja itu berarti adalah kehidupan kita sehari-hari. Misal Mbak Puji mau pergi nih dari rumah ke Palkomtek misalnya ya. Pasti sudah rapi, habis bangun tidur nggak mungkin langsung pergi kan? Benar. Pasti harus mandi dulu, berarti Ya. harus bersih dulu, harus sehat dulu. Setelah itu ketika pergi juga pasti cari transportasi yang aman. Mbak Puji naik apa? Mbak Puji kebetulan di sini kalau mau naik pesawat susah kali Bu ya. Naik apa? Naik motor kita Naik Bu. motor. Oke, kalau naik motor Mbak Puji pakai helm nggak?
Pakai dong Bu. Pakai. Kenapa pakai helm? Harus menjaga keselamatan kan Bu Iya, ya. begitu. Itu budaya. Jadi pakai helmnya bukan karena nanti takut ditangkap di depan cinde gitu ya, tapi karena kita sadar oh ya supaya selamat sampai tujuan maka saya harus pakai helm. Terus pakai apa lagi kalau naik motor? Pakai apa Jaket, Bu ya? pakai jaket nggak? Pakai jaket pasti Bu. Pasti. Iya. Itu juga keselamatan kerja. Kenapa kalau nggak pakai jaket? Saya belum tahu kenapa itu Bu ya. Kenapa Bu ya? Pertama gini, kalau misalnya kita naik motor nggak pakai jaket, kan udara itu langsung menerpa ke dada kita ya. Nah jadi dengan jaket berarti udara yang di jalan itu yang menerpa ke dada bisa tidak langsung. Artinya kita tidak gampang sakit dengan jaket. Nah bagusnya juga kita harus pakai sepatu. Pakai sepatu, pakai kaos kaki. Kalau perlu kita pakai sarung tangan supaya tidak licin. Itu yang kalau kita naik motor itu budaya Mbak. Tapi kalau Mbak takut ke depan, misalnya gini, itu tadi ke Pakontek kebetulan jauh ya. Kalau keluar dari komplek pakai helm nggak? Kayaknya enggak deh Bu. Nah, itu berarti berarti kita belum mengerti budaya K3. Kalau budaya artinya mau cuma ke depan komplek, kita tetap harus pakai helm. Kenapa? Karena itu untuk menjaga keselamatan. Jadi budaya K3 adalah bagaimana kita berperilaku, bersikap supaya kita kerja aman dan selamat. Gitu Mbak Puji. Oh gitu ya. Mbak Puji kira itu Bu kalau di depan komplek hanya ingin duduk aja Bu. Pakai helm kan lucu ya. Ternyata kalau sekiranya kita ke depan komplek mau pakai motor, maksudnya walaupun sedekat apapun kita harus menggunakan keselamatan kerja Bu ya. Dengan helm. Ya, pakai helm ya. Dengan helm ya teman-teman ya. Jadi walaupun mau kemanapun, sedekat apapun itu perhatikan keselamatan kerja kalian ya. Mau deket, mau jauh ya harus menggunakan keselamatan Bu ya. Terutama itu untuk diri kita sendiri Bu ya. Oke di sini Bu, kalau kenapa harus ada budaya K3 sih Bu? Kenapa gitu? Oke. Kalau sekarang nih ya, kalau dikaitkan dengan keadaan sekarang yang kita sedang pandemi COVID-19, budaya K3 itu penting. Kenapa? Kita disarankan harus pakai masker, harus pakai masker, harus pakai masker. Terus ketika kita mau pakai masker, banyak alasannya, nggak bisa nafas, sumpek dan lain sebagainya. Bener. Kalau kita punya budaya, kita tahu diri nih. Oh ya, saya harus pakai masker. Kenapa ya? Untuk keselamatan saya dan untuk keselamatan orang lain juga. Nah itu kenapa kita perlu ada budaya. Terutama di masa yang sekarang ya, social distancing misalnya. Ini paling susah nih orang Indonesia dengan social distancing ya. Benar banget, masih banyak yang berkeliaran juga Bu ya. Dulu katanya PSBB tapi nggak pernah PSBB ya. Benar. Jalannya masih ramai, masih tetap macet. ramai aja. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di suasana pandemik sekarang ini kelihatan banget bahwa orang Indonesia atau masyarakat Palembang deh ya, itu masih sangat sedikit untuk budaya K3-nya. Belum banyak yang sadar bahwa itu tuh sebetulnya untuk kepentingan kalian, nggak untuk orang lain. Gitu. Gitu Mbak. Oh jadi itu Bu ya sangat penting memang ya. Jadi memang harus kita terapkan dari sekarang ya walaupun kita tidak memikirkan orang lain dan untuk diri kita sendiri aja dulu yang penting Bu ya. Iya, betul. Oke, kalau ini Bu apa sih Bu budaya keselamatan aja dulu ini Bu? Tadi kan saya udah cerita nih budaya keselamatan kerja itu banyak ya, nggak cuma di bidang naik motor tadi ya, naik motor tadi. Tapi juga banyak di bidangnya, misalnya gini, kita bekerja di kantor itu juga harus ada K3-nya. Kenapa kantor harus punya hidran? Kantor harus punya alat pemadam kebakaran. Itu termasuk salah satu upaya kita untuk mencegah kecelakaan kerja. Selain kantor, K3 itu juga berlaku di industri. Ini kalau di industri jelas ya, karena industri itu luar biasa banyak resiko kecelakaan kerjanya. Nggak cuma di industri, yang kecil saja, bengkel, toko, mall, ya, mall. Pernah kan ada kejadian misalnya ada anak yang kejepit di di tangga berjalan. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak concern terhadap keselamatan kerja. Kalau naik tangga berjalan, anak kecil nggak boleh nggak boleh dibiarkan sendiri karena dia masih kecil. Harus ada yang mendampingi ya. Bu ya. Terus di tangga berjalan Mbak lihat kan ada garis warna kuning gitu. Ya. Ya garis kuning itu ada artinya.
Artinya apa? Kalau kita mau naikin kaki, jangan pas di pinggir garis kuning itu, karena itu pasti akan naik gitu ya waktu dia Oke, naik ya. ya, Jadi benar. kita kakinya harus di bagian yang hitam begitu. Jadi budaya-budaya seperti itu tuh Mbak yang harus kita ketahui sekarang. Mbak tahu nggak? Sekarang Indonesia ini sudah menempati berapa ya? Yang terakhir per Juni. Memang Indonesia masih ini ya, masih tidak terlalu. Indonesia itu negara ke-12 di Asia Tenggara, di Asia Iya. sebagai pandemi COVID-19. Kemudian negara ke-33 di dunia. Ya, ke-33 dunia. Dan kita tuh masih akan terus naik ini. Jadi kalau menurut apa ya, badan apa namanya? Badan, jadi banyak survei gitu, salah satunya bilang ini akan berakhir masih akhir tahun, masih sampai akhir tahun 2020. Nah, selama akhir tahun 2020 itu artinya kita masih bisa kena COVID-19 ya Mbak ya. Benar. Nah, makanya kita harus tetap menjalankan budaya K3 tadi. Gitu. Oke, jadi paling banyak banget Bu ya yang harus kita perhatikan, yang memang belum, sebenarnya hal kecil yang perlu kita perhatikan itu banyak. Tapi sebenarnya hal-hal kecil itu yang orang itu sebenarnya belum tahu apa itu K3, apa itu keselamatan, apa yang harus kita jaga dari ini, itu belum tahu. Mereka ya udah langsung jalan aja kayak gitu mungkin Bu ya. Dan kita mulai dari sekarang harus budayakan keselamatan kerja kita ya. Jadi teman-teman di rumah jangan pernah kalian acuh tak acuh dengan COVID ini Bu ya. Ya. Jadi kita itu harus waspada benar-benar dan harus menjaga budaya keselamatan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian Bu, apa aja sih Bu dampak negatifnya dari ini kan lagi pandemi Bu ya. Nah, oke, kalau dampak negatif dari pandemi ini sendiri itu apa aja Bu? Wah, banyak Untuk ya. K3 ya. Dampak K3 ini pertama yang pasti ancaman jiwa ya. Karena angka kematian ada walaupun katanya tidak banyak. Iya. Ya, kalau dari katanya masih 4-5%, tapi angka kematian ada, artinya ancaman jiwa ada. Lalu stres, benar nggak? Kita khawatir stres, mau keluar takut, mau ke pasar takut, mau ke mall takut, sampai mau potong rambut aja orang takut loh, benar ya? Benar, karena katanya COVID itu bisa dari mana-mana, bisa dari sisir, mau dari mana itu Bu. Emang Iya. kebanyakan ketakutan sekarang. Iya, karena apa? Karena informasinya nggak benar. Padahal sebenarnya COVID-19 itu hanya ditularkan melalui droplets, namanya droplets, atau ludah atau apa yang keluar dari mulut. Makanya kenapa kita harus menggunakan masker gitu ya. Selain stres mau keluar juga stres yang work from home. Work from home itu stres loh Mbak. Saya terus terang jadi dosen ya, kalau kerja itu kan waktunya cuma dari jam 8 sampai jam 4. Iya. Jam 5 kita udah bisa main-main sama anak-anak. Ini nggak bisa loh. Jadi mahasiswa semuanya itu telepon dari pagi sampai malam. WA dari pagi sampai malam. Itu stres juga, itu meningkatkan stres ya. Betul Oke. nggak Mbak? Bener sekali Bu ya. Karena sama mungkin juga banyak Bu Iya, ya yang bapak harus- itu tambah stres. Satu lagi, kalau kita nggak punya tempat kerja di rumah, kemudian kita menggunakan meja tamu, kursi tamu gitu ya, kita lesehan di bawah gitu ya. Kalau orang Palembang bilang lesehan tuh duduk di bawah gitu ya, maunya ngampar ya, ngampar di bawah. Nah, ngampar itu juga mengakibatkan sakit punggung, sakit leher, sakit kaki. Nah, itu juga sama, artinya karena dampak COVID ini kita juga bisa kena penyakit yang seperti itu, dapat kena encok lah, kena ini, nah gitu loh Mbak ya. Jadi dampak negatifnya salah satunya selain kita ancaman jiwa, kita juga stres. Jadi stresnya baik kalau kita mau keluar, stres mau keluar rumah, atau kita juga stres karena kerja di dalam. kerja Ya. di dalam. Oke. Terus Bu, di sini Puji juga mau nanya Bu ya. Terus bagaimana sih Bu cara kita untuk beradaptasi dengan situasi yang seperti sekarang? Apa yang mesti kita lakukan gitu? Oke, kalau yang sekarang ini adik-adik tahu ya, atau teman-teman tahu semua bahwa gara-gara COVID-19 ini perekonomian kita turun, banyak orang di PHK ya. Jadi kenapa new normal itu di-push oleh pemerintah untuk cepat berjalan walaupun dengan protokol COVID? Karena apa? Karena kita harus memikirkan ekonomi juga harus maju. Jadi jangan karena mau sehat kemudian ekonomi kita turun.
Nah, yang penting bagi Anda yang pertama kali kalau dalam COVID-19 ini adalah protokol ketika Anda mau keluar rumah dan Anda balik ke rumah. Saya ceritain nih Mbak, kalau Anda mau keluar rumah, kamu harus pakai baju lengkap, kalau bisa lengan panjang ya, rok panjang, kalau celana panjang, pakai sepatu, pakai kaos kaki, bermasker, sarung tangan kalau perlu. Sebenarnya kalau sarung tangan nggak begitu juga sih, yang penting adalah cuci tangan. Jadi cuci tangan dengan itu yang sabun. paling penting sekarang Bu ya. Pakai masker, kemudian kalau masih ada yang takut juga sekarang mereka pakai apa, face shield gitu ya. Kalau yang untuk mereka banyak ketemu sama orang pakai face shield itu lebih bagus. Lalu yang penting kalau sudah mau pulang, ketika kamu pulang ke rumah, yang perlu Anda lakukan adalah ada beberapa pendapat, ada yang bilang nggak masalah, tapi kalau saya mau menyarankan, begitu Anda pulang ke rumah, Anda harus buka semua baju, bukan bajunya dibuka ya, taruh semua sepatu dan tas itu di luar rumah dulu. Kalau saya begitu, jadi taruh di luar rumah dulu, even kalau saya belanja juga begitu ya, saya taruh di luar rumah dulu, kita masuk ke rumah, jangan pegang apa-apa, apalagi yang punya anak-anak kecil-kecil, kemudian cepat mandi ya, buka semua baju, mandi, ganti, kemudian itu yang ditaruh di luar itu bisa kita disinfektan. Disinfektannya bisa dilap saja, jadi barang-barang yang kita beli itu kita nggak tahu siapa yang pegang, apakah kena atau enggak gitu ya, tapi itu bisa disinfektan. Sepatu disinfektan, tas disinfektan juga, itu protokol yang benar. Ya, protokol yang benar seperti itu. Jadi begitu pulang kantor semuanya harus ganti. Bahkan ada yang sangat sangat ekstrim banget bahwa kalau perlu kita ganti baju di kantor. Jadi kita masih harus pakai baju yang baru untuk pulang ke rumah gitu ya, Mbak ya. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau diri saya pribadi Bu ya memang masih sedikit ceroboh untuk melakukan yang K3 itu. Mungkin karena saya bukan baru ya, belum paham sama sekali mungkin Bu ya apa itu yang namanya K3. Cuman ya udah pulang dari sini harus menerapkan yang namanya K3 dan itu mungkin harus banget menerapkan yang namanya K3. Nah, di sini ada lagi Bu ya. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, silahkan ya kalau mau ada pertanyaan sama Bu Desi, silahkan kalian pertanyakan, nanti bakal Mbak Puji sampaikan apa aja pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi boleh langsung kalian share di IG-nya Palkomtek Optimal ya. Oke, di sini Bu ya lanjut lagi. Terus ada Bu, apa aja sih kebijakan dari K3 untuk menyambut new normal di tempat kerja itu? Kalau secara umum dari tahun 64 kita sudah punya undang-undang ya Mbak ya, undang-undang tentang tempat kerja. Jadi kalau di undang-undang nomor 44 itu bilang bahwa lokasi kerja kita itu harus 2 kali 2 meter. Artinya sebetulnya social distancing sudah dilakukan waktu itu. Kemudian undang-undang nomor 1 tahun 70 tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada Kemenaker Trans juga itu ya tentang, nah yang terbaru itu sebetulnya adalah tentang COVID ini. Jadi tahun 2020 pemerintah juga mengeluarkan undang-undang tentang pedoman pencegahan COVID-19. Jadi dari dulu Indonesia sudah punya undang-undang. Permasalahannya adalah apakah kita menjalankan undang-undang atau tidak. Iya. Jadi yang penting adalah kita menjalankan undang-undang yang sudah ditentukan. Gitu. Oke. Berarti itu ya kebijakannya ya teman-teman. Kemudian di sini Bu ada pertanyaan dari Pak Bim Bim Bu ya. Nah, silakan Pak. Di pertanyaan dari Pak Bim Bim ini Bu Desi saya mau tanya, kalau penularan melalui droplet atau air liur, berarti nggak harus khawatir dong untuk jalan-jalan keluar, kan cuman pakai masker aja. Oke, iya. Secara umum memang yang penting kita pakai masker dan social distancing. Karena biasanya droplets itu menyebar memang dari kalau kita bicara seperti ini ya. Nah, tapi Bapak Ibu tahu nggak kalau barang-barang yang ada di sekitar kita, yang kita pegang itu kena droplets apa enggak kan kita nggak tahu. Misal ke mall nih, pegang pintu ya, siapa tahu orangnya pas waktu pegang pintunya batuk, maskernya lagi turun. Kita nggak tahu siapa yang pegang pintu gitu. Terus kita terima belanjaan, terima uang kembalian.
dari orang lain nih uang kembalian. Nah nggak tahu nih uangnya sampai kemana aja kan gitu. Itulah kenapa kita tetap harus menjaga tadi menjaga jarak, kemudian cuci tangan dan pakai masker gitu. Ya jadi kita tetap menjaga seperti itu karena kita tidak tahu tempat yang habis kita dudukin tadi atau tempat yang akan kita kunjungi tadi itu bekas siapa. Kecuali setiap orang ada chipnya ya, jadi dia bisa lihat ya. Ini orang tadi siapa yang bekas di sini gitu. Oke, nah itu untuk cara mengatasinya Bu, gimana? Misalnya kalau tadi kan kita ada uang belanja atau apa, nah apa sih yang harus kita lakukan atau apa yang alat atau apa gitu Bu, yang kita harus gunakan kayak gitu biar untuk menghindari yang ini. Oke, kita nggak boleh terlalu takut juga, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk hidup bersih ya. Jadi kalau misalnya ada uang kembalian ya kita terima nggak apa-apa, tapi setelah itu kita harus cuci tangan. Nah kalau perlu uang kembaliannya mau dicuci boleh sih sebenarnya, tapi kalau banyak banget gitu ya. Tapi kalau saya biasanya saya akan cuci uangnya. Cuci Beneran uangnya. Bu dicuci? Nggak sayang Bu ya? Jadi yang penting adalah setelah ngambil uang, setelah pegang uangnya, kalau uangnya disimpan, cuci tangan. Sebenarnya kenapa sih harus cuci tangan tahu nggak? Kenapa Bu? Menjaga keselamatan tadi? Kenapa coba? Karena kita itu setiap hari menyentuh hampir 3.000 kali muka kita. Benar. Jadi si COVID itu bisa masuk pertama dari mulut, hidung dan mata. Ingat ya, mata juga bisa masuk. Jadi kemarin ada satu dokter dari Balai K3 Makassar bilang mata itu juga termasuk tempat bagaimana si COVID itu bisa masuk. Ya mata ya. Okay. Makanya kenapa tangan harus dicuci supaya kan kayak biasanya kucek-kucek mata, pegang-pegang hidung kayak gitu. Nah jadi begitu pegang apa-apa, cuci dulu tangan baru bisa pegang muka gitu Mbak. Oke, berarti memang banyak banget yang harus kita pertimbangkan Bu ya untuk menghindari si COVID ini ya, si COVID. Oke, Bu Desi, ini saya mau tanya lagi Bu ya. Apakah di Indonesia ini ada undang-undang yang mengendalikan tentang K3? Ada, tadi saya Ada. udah cerita Oh, tuh. sudah dijelaskan Ada sebenarnya. Undang-Undang Nomor 64, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, ada Undang-Undang tahun 84. Saya nggak begitu hafal, tapi sampai yang terakhir adalah tahun 2020 ya. Kalau saya bilang ya, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 tahun 84, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang K3, Menaker Trans Nomor 2 tahun 1980, Menaker Trans tahun 82. Penaker RI nomor 5 tahun 2018, Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012, kemudian ada Posko K3 Corona yang melekat pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 0107 tahun 2020 tentang pedomannya. Jadi kita udah punya dari tahun 64 Mbak tentang K3 itu dan tentang keselamatan kerja itu udah lama gitu Indonesia. Iya. Oke, jadi memang benar ada ya untuk undang-undang yang mengendalikan K3 ini. Jadi teman-teman ya kita harus tertib Bu ya, harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan sama pemerintah. Dan itu Mbak Puji harap sama kayak tema kita, budayakan keselamatan kerja, baik itu untuk kita sendiri maupun itu untuk orang lain. Oke Bu, di sini juga mau pertanyakan lagi Bu ya. Terus Boleh. prinsip utama dari budaya K3 New Normal ini apa aja Bu? Ikuti standar operation prosedur COVID K3. Tadi Mbak masuk Bina Dharma harus cuci tangan ya? Cuci tangan, Cuci pasti. tangan, pasti. Jadi harusnya satu lagi, cek suhu badan. Oh iya tadi Iya. nggak ada Bu ya? Iya, soalnya tadi masuknya lewat depan yang ini, kalau lewat yang di sini Oh, ada iya. tadi. Jadi untuk new normal ini sebenarnya sebagai pemberi kerja, jadi yang punya industri, yang punya itu harus wajib memberikan APD kepada pekerjanya. APD itu adalah alat proteksi diri. Jadi kalau dalam COVID ini proteksi dirinya adalah masker, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada termogan itu ya. Jadi tadi waktu Mbak masuk ada tempat cuci tangan. Ya. Di atas meja satpam itu ada hand sanitizer yang bisa dipakai. Nah itu juga begitu. Jadi kebijakannya seperti itu. Jadi kita harus untuk new normal ini pertama adalah patuhi SOP-nya, kemudian siapkan alat proteksi diri.
Dan itu harusnya menjadi kewajiban dari pemberi kerja. Ya, jadi kenapa Bina Dharma sudah memberikan fasilitas. Jadi begitu kita masuk kita harus cuci tangan, kita harus pakai hand sanitizer gitu Mbak. Oke, itu adalah bentuk terkecil sebenarnya Bu ya, bentuk terkecil yang memang kita harus menjaga, tapi walaupun kecil itu dampaknya sebenarnya sangat besar untuk kesehatan diri kita sendiri. Iya, ini betul, kalau Mbak. saya perhatikan Bu ya, dari tadi saya masuk sampai ini di setiap pintu itu memang harus ada pencuci tangan Bu ya. Iya. Karena itu wajib untuk umum maupun siswa, terutama untuk siswa Bina Dharma sendiri Bu ya. Iya. Oke, untuk ngomongin masalah Bina Dharma nih Bu ya. Bina Dharma ini berarti banyak Bu ya, ada fakultas apa aja nih Bu ya? Oke. Di Bina Dharma ini ada fakultas, yang pertama fakultas ilmu komputer, kemudian ada fakultas teknik, ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas psikologi, komunikasi, FKIP dan bahasa, serta vokasi. Oke, jadi masih banyak ya teman-teman fakultas-fakultas yang ada di Bina Dharma. So, bagi teman-teman yang mau ikutan daftar di Bina Dharma, ya, mau menjadi siswanya dari Ibu Desi, silahkan daftarkan sekarang juga. Udah bisa Bu ya? Oh sudah kita udah buka. Oke, udah buka pendaftaran ya. Jadi teman-teman itu boleh mendaftarkan dari sekarang melalui via online juga bisa Bu ya. Iya. Ya, di situ juga ada Fakultas Ilkom ya, atau ilmu komputer yang sangat favorit Bu ya di Bina Dharma. Kemudian ada juga Fakultas Teknik, Psikologi, kemudian Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis, FKIP dan Bahasa, kemudian Vokasi untuk D3 dan D4. Ya. Oke, nah di sini ilmu komputer, teman-teman juga boleh join juga ikut kita ya di Palkomtek Opimol. Di Palkomtek Opimol juga ada Bu komputer. Ya, jadi kita hampir sama sebenarnya. Di Bina Dharma juga ada komputernya, ilmu komputer. Di Palkomtek juga itu ada komputer. Nah di sini kursus komputer ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau ikutan kursus komputer, boleh join di kita di Palkomtek Opimol ya. Itu kita ada yang namanya belajar online juga Bu ya. Tapi bukan berarti untuk komputer aja teman-teman, ada desain grafis juga. Kemudian kita juga ada yang namanya web programming Bu. Jadi kita ada web programming yang mana kita itu bikin seperti aplikasi melalui PHP dan MySQL gitu. Nah biayanya sangat murah ya teman-teman, untuk desain grafis, office, kemudian sama web programming itu cukup 250.000 per bulan. Wah murah dong ya. Murah banget ya, cukup 250.000 per bulan itu teman-teman udah bisa join ke Palkomtek Opimol ya. Nah untuk yang di Bina Dharma boleh tanya-tanya sama Ibu Desi Bu ya. Kebetulan dari 8 sampai 30 Juni Bina Dharma kasih diskon 1 juta untuk biaya pendaftaran masuk. Kemudian angsuran pertama itu 1,5 juta, kalian sudah bisa kuliah di Bina Dharma untuk angsuran pertamanya Mbak. Terus khusus untuk 8 sampai 30 Juni itu kita tanpa tes. Oke, tuh bagi yang teman-teman mau tanpa tes masuk di Bina Dharma dengan biaya awal hanya 1.500.000 teman-teman udah bisa menjadi siswanya di Bina Dharma Bu ya. Nah terus untuk yang 250.000 per bulan itu teman-teman udah bisa juga join di Palkomtek Opimol. Oke, Bu balik lagi Bu ya, kita tanya-tanya lagi mengenai K3. Nah untuk K3, Bu apakah ada kan di sini kebanyakan sekarang itu kejadian kecelakaan, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan ini Bu ya. Nah sebenarnya itu penyebab dari kecelakaan dalam konstruksi itu apa sih Bu? Apa mereka tidak menjaga keselamatan atau kayak gimana sebenarnya? Oke, kebanyakan dari kita itu kecelakaan konstruksi itu memang berawal dari ketidakpatuhan. Jadi kalau kita mau budaya K3 itu kan sebetulnya perhatikan kesehatan kita, perhatikan lingkungan kerja, kemudian perhatikan perintah. Perintahnya ya, kalau naik ke atas itu wajib misalnya menggunakan saya lupa. Pakai keselamatan yang bisa digantung itu ya Bu. Ada alatnya ya, jadi alatnya supaya jadi kalau misalnya terpleset di atas, dia nggak langsung jatuh ke bawah, tapi dia bisa tergantung gitu ya.
Kemudian kalau di alat konstruksi harus wajib pakai helm konstruksi. Jadi kalau ada benda jatuh dari atas, kepalanya nggak bolong Mbak, karena pakai helm kan, jadi pakai ini ya, jadi gitu. Namanya body harness. Ya, jadi ya body harness. Jadi body harness itu kayak tali gitu, yang kayak kita pakai tali, kemudian nanti kita cantolin. Jadi kalau misalnya kita kepleset kerja di bagian atas, itu dia aman gitu ya. Terlindungi Bu Ya. ya. Kemudian kalau kerja berat menggunakan alat-alat itu harus pakai sarung tangan. Kalau kerjanya tingkat debunya tinggi harus pakai masker. Tapi kadang-kadang pekerja mengabaikan hal tersebut. Maka pemberi kerja atau perusahaan itu harus punya peraturan supaya mau tidak mau perusahaannya harus ikut. Ya, misalnya gini, kalau dia tidak pakai helm dia didenda gitu ya. Didenda 50.000. Kalau misalnya 3 hari nggak pakai helm kan dia udah bayar 150, susah dong. Nah, jadi kecelakaan kerja di konstruksi itu memang paling banyak adalah kelalaian manusia. Jadi itu yang harus dikurangi. Bagaimana dikuranginya? Kita harus berbudaya K3. Masih tetap harus berbudaya K3 Bu ya sebenarnya Iya. ya. Dari sekian banyak itu harus memang perhatikan banget tuh K3 Bu ya. Dan yang sebenarnya K3 ini sering dilupakan sama seseorang ya. Bahkan mungkin banyak yang melupakan K3 itu. Acuh tak acuh ya udah deh, ya udah Nggak pasrah apa-apa, gitu iya ya. nggak apa-apa, biarin lah nggak apa-apa gitu ya. Maut rezeki sama Allah Sama gitu Allah. ya. Tapi kita tetap harus usaha kan? Padahal harusnya kita itu walaupun segala sesuatu itu di tangan Allah memang benar ya, tapi setidaknya kita itu sedia payung sebelum hujan Bu ya. Iya, betul. Nah, benar sekali. Oke, kemudian Bu untuk tindakan pengamanan umum dalam konstruksi itu apa? Biasanya kalau di dalam suatu konstruksi itu harus punya yang namanya gugus tugas tentang K3 gitu. Jadi ada pengawasnya Mbak, jadi ada pengawasnya. Jadi sebelum konstruksi itu jalan, biasanya mereka mengadakan namanya toolbox meeting. Toolbox meeting itu mereka kayak briefing ya, briefing pagi, terus kerjanya kayak gimana. Kemudian supaya kalau Mbak lihat di konstruksi-konstruksi itu ada jaring-jaring ya Mbak ya, ada kan? Kalau misalnya ada pembangunan konstruksi biasanya ada jaring gitu ya. Iya. Nah jaring-jaring itu sebenarnya digunakan untuk menangkap benda-benda yang jatuh dari atas ke bawah. Jadi kalau ada pekerjaan seperti itu wajib dikasih jaring supaya nanti kalau ada alat yang jatuh dari atas tidak langsung ke bawah mengenai pekerja. Nah ini yang memperhatikan namanya bidangnya adalah human safety. Human safety-nya dia jadi officer, mereka ada human safety officer. Ini kalau cerita tentang HSE, human safety officer ini banyak anak teknik industri yang juga bekerja di bidang itu Mbak. Jadi di teknik industri Universitas Bina Dharma kita memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan K3 konstruksi plus sertifikatnya. Oh memang ada sertifikat untuk K3 Ya, tersendiri ada, Bu ya. Dan itu disediakan sama Bina Dharma? Iya, disediakan sama Bina Dharma. Oke. Terus di sini Bu, bagaimana sih Bu untuk memulai budaya K3 itu? Untuk diri pribadi atau untuk pesan-pesan dari mereka juga mungkin di sana ya Bu ya? Kita mulai dari diri sendiri dulu, jadi kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari keluarga, kemudian lingkungan kerja, baru ke umum. Jadi misal kita mulai dari diri sendiri, kalau saya tidak suka ada orang merokok dekat saya, berarti saya jangan merokok dekat orang lain. Benar, Itu mulai dari yang pertama. Kalau saya tidak mau tertular COVID-19, maka saya harus pakai masker. Begitu juga ketika keluar kita harus pakai masker gitu. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu Mbak, dari diri sendiri, keluarga kita, kemudian lingkungan kerja, baru kita ke masyarakat. Oke, berarti masih tetap diri pribadi dulu Bu ya, diri kita sendiri. Kemudian kalau udah kita diri pribadi yang lebih baik kita ingatin keluarga kita juga bahwa kita itu harus memiliki K3 di dalam diri kita sendiri, harus ditanamkan memiliki budaya keselamatan kerja terutama untuk diri kita sendiri Bu ya. Kemudian di sini Bu, apakah yang menjadi pemicu penting terdapatnya kecelakaan itu? Misal untuk keselamatan atau apa? Menjadi pemicu penting untuk dalam K3 itu apa? Pemicu pentingnya sebenarnya adalah kelalaian manusia. Kita tidak mematuhi perintah, tidak mematuhi peraturan. Tadi ya Mbak ya, misalnya harus pakai helm ya. Oke. Oke, pakai helm.
Mbak mau keluar komplek, cuma keluar komplek, cuma kira-kira 100-200 meter, acuh, saya nggak mau ya. pakai helm, taunya begitu di luar komplek kamu ketabrak orang, kepalanya pecah misalnya gitu ya. Iya. Nah itu terjadi karena apa? Kalau kita pakai helm mungkin ya jatuh sakit, tapi kan paling tidak kepala kita terlindungi. Terlindungi. Ya, jadi artinya penggunaan helm itu bukan karena takut di stop polisi, tetapi untuk keselamatan kita. Karena kita nggak tahu kecelakaan akan terjadi di mana, kita nggak tahu. Oke, berarti memang banyak sih Bu. Sebenarnya diri saya pribadi yang belum mengerti yang namanya K3 memang suka, oh ya udah deh mau keluaran aja, ngapain pakai helm gitu, ngapain pakai masker. Ada contoh Mbak, satu lagi. Ya. Di dapur itu juga sebenarnya banyak resiko. Di dapur, iya Bu, ya? di dapur ya, Oke. di dapur. Meja dapur itu harusnya lantai dapur harusnya nggak boleh licin karena kita ada kemungkinan terpleset ya. Terus kenapa kalau Anda pergi ke dapur nggak boleh bawa HP? Kenapa? Karena di dapur itu ada gas. Kamu rata-rata pakai gas ya, pakai Iya, kompor pakai gas. gas. Nah, kadang-kadang ada namanya listrik statik dari HP yang bikin memicu kebakaran pada gas. Di gas. Makanya bagusnya kalau lagi masak, lagi apa jangan bawa HP. Gitu ya Mbak ya. Oh gitu Bu ya, jadi terima HP itu telepon sangat sambil masak. Kadang-kadang orang Terkadang gitu gitu. ya itu padahal sebenarnya perilaku itu nggak selamat. Ada seorang dosen saya itu sampai begini, bahkan tabung gasnya pun dia nggak mau taruh di dalam rumah. Jadi tabung gasnya taruh di luar rumah karena dia terbuka ya. Kemudian selangnya dia panjangin untuk masuk ke dalam rumah. Sebetulnya perilaku yang lebih safe itu seperti itu. lebih safe Bu ya, lebih Iya, cara mengatasi biar tidak ada kejadian-kejadian. Iya, tidak terjadi kalau misalnya gasnya bocor kemudian dia ngumpul di udara tertutup itu lebih suka cepat terbakar. Tapi kalau gas itu taruh di luar kemudian udaranya terbuka dia nggak masalah. Paling cuma kita cium bau ya, baunya gitu. Jadi ya teman-teman, ini adalah hal kecil dari K3 yang disampaikan sama Bu Desi. Mungkin kebanyakan Bu ya, terutama saya pribadi itu sering banget bawa handphone ke dapur. Terkadang sambil masak, sambil teleponan, ya namanya juga anak ABG Bu ya. Ya sebenarnya nggak boleh tuh, nggak boleh. Oh sekarang nggak boleh lagi, sekarang Puji udah tahu Bu, kalau itu berarti nggak baik Bu ya. Nggak Jadi bagus. lebih baik dihindari dari sekarang. Jadi untuk sekarang yang udah tahu, jangan pernah dilakuin lagi. Karena hal kecil itu bisa berdampak sangat besar kalau kita memang nggak patuhin itu. Iya. Oke Bu Desi, di sini mau tanya lagi Bu ya. Kemudian mana nih? Bagaimana Bu bila berlangsungnya pelanggaran pada undang-undang keselamatan serta kesehatan itu? Oke, sebenarnya di dalam Kementerian Tenaga Kerja itu ada gugus tugas yang namanya tukang audit gitu ya Mbak ya, jadi auditor. Jadi setiap industri atau setiap tempat kerja itu bisa diaudit apakah mereka itu melaksanakan K3 atau enggak. Kalau enggak melaksanakan berarti mereka bisa kena sanksi. Sebetulnya ada sanksinya. Jadi ada sanksinya. Kalau sanksi sosial pasti artinya kalau kamu nggak patuh ya ada kemungkinan kecelakaan kerja. Tapi kalau secara undang-undang memang kalau tidak sesuai dengan peraturan berarti memang ada sanksinya. Jadi ada sanksinya Mbak. Jadi ada namanya auditornya, ada pengawasnya. Terutama kalau yang Mbak tadi tanya yang proyek-proyek besar ya kayak konstruksi dan lain sebagainya itu mereka nggak akan berani karena mereka itu ada sanksinya nanti. Mereka harus bayar sanksinya gitu. Gitu Bu ya, berarti memang gimana ya, harus ada sanksi itu memang diberikan sama orang tersebut Bu ya. Iya, jadi ada sanksi dari pemerintah terhadap ketidakpatuhan itu. Jadi ada sanksinya. Kalau kita tidak pakai masker, ya sanksinya paling kita bisa ketularan kayak gitu. Ya itu kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau di perusahaan, di industri ya sanksinya ya mereka ada sanksi. Jadi kalau tidak mengikuti peraturan berarti mereka ada sanksinya. Itu biasanya di undang-undang ketenagakerjaannya. Jadi mereka harus kasih atau harus memenuhi. Makanya kenapa kita punya apa ya Mbak, BPJS Ketenagakerjaan, kita punya BPJS Jaminan Kematian. Nah itu sebetulnya
untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja. Nah, yang disebut dengan areal kerja itu nggak cuma kita kerja di bina, misalnya gini ya, saya atau Mbak Puji kerja di Palkomtek, kecelakaan yang terjadi di Palkomtek saja, tetapi dari rumah ke Palkomtek dan dari Palkomtek ke rumah, itu masih termasuk areal kerja, Mbak Puji. Benar. Kecuali kalau menyimpang ke mall ya, jadi langsung pulang gitu ya, Langsung jadi pulang ke ya. Palkomtek pulang, kemudian misalnya mudah-mudahan nggak terjadi ya, kita terkena kecelakaan kerja, kecelakaan di jalan itu termasuk kecelakaan kerja juga karena itu masih dalam areal kerja, kecuali Mbak menyimpang kemana-mana itu nggak termasuk. Itu enggak gitu. Bu ya. Oke, di sini ada pertanyaan Bu dari Pak Bim Bim lagi Bu ya. Kata Pak Bim Bim, Bu kalau sekiranya nge-mall sama anak di dalam situasi yang seperti ini apakah boleh atau tidak sebenarnya Bu? Kalau saya pribadi, saya cenderung kalau anaknya masih kecil nggak usah ya. Tapi kalau memang Bapak perlu harus ke mall, lakukan yang penting saja. Misalnya mau beli makanan, beli apa, lakukan itu lalu pulang. Tapi untuk situasi sekarang, menurut saya nggak usah dia jalan-jalan ke mall yang kayak biasanya misalnya hangout, main bandi bola atau apa gitu ya, jangan ya. Karena anak-anak kecil banyak yang rentan terhadap COVID, kita juga sayang sama anak-anak. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah. Jadi kalau mau ke mall atau apa, cukup lakukan apa yang perlu. Kalau saya beli kacamata misalnya, ya sudah langsung ke situ, kemudian pulang. Ya. Oke, jangan terlalu banyak aktivitas. Atau kita di luar. mau beli bahan makanan, setelah beli bahan makanan pulang. Tapi nanti kalau kita situasinya udah normal, sudah tidak ada COVID-19, sudah ada vaksinnya, sudah ini, oke, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Oke ya Pak Bim Bim telah dijawab ya sama Ibu Desi. Jadi boleh dilakukan, cuman kalau sekiranya itu penting ya Bu ya. Tapi kalau sekiranya tidak terlalu penting, itu lebih baik nanti-nanti saja. Dilakukan di lain waktu, kalau sekiranya memang waktunya sudah kondusif. Oke, di sini Puji juga mau tanya nih Bu, pernah nggak sih Bu Ibu mendapatkan seseorang yang pas dinasehatin untuk melakukan K3, cuman dianya tidak mau mengikuti? Pernah nggak? Apa ya? Ini kebanyakan juga ya. Sebenarnya gini, aturannya tuh kalau di kantor apapun situasinya masker nggak boleh dibuka misalnya ya. Kecuali kita ya, kan nggak enak ya kalau bermasker nggak kedengeran nih, kita kan udah jaga jarak ya, social distancing. Sebenarnya nggak boleh masker dibuka, tapi kadang-kadang orang, kenapa sih dibuka maskernya? Nggak bisa nafas, nggak bisa ini, jadi pasti banyak alasan, ada saja yang kayak gitu. Jadi dia pasti mencari alasan untuk membenarkan tindakan yang tidak benar, sebenarnya seperti itu. Sebanyak berarti Bu ya. Kemudian Bu, kalau sekiranya nih Bu ya, Ibu mendapatkan seseorang yang tidak mau mematuhi, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan ke mereka biar mereka itu bisa ngikutin K3 gitu Bu? Oke. Makanya peraturan K3 itu harus dengan paksaan dulu Mbak. Ya, dengan paksaan. Jadi K3 itu dengan paksaan. Kenapa paksaan? Coba contoh. Awalnya orang nggak mau pakai masker ya, terus udah gitu ditangkepin ya. Ditangkepin tuh ditaruh di mana, di mana itu, asrama haji ya, di asrama haji kan orang malu ya. Nah akhirnya orang pakai deh, biarpun yang penting pakai maskernya. Jadi memang K3 itu, budaya itu memang awalnya harus dengan paksaan dulu. Kalau udah terpaksa akhirnya sesuai dengan peraturan, baru menjadi budaya, menjadi perilaku sehari-hari, nggak perlu dipaksa, mereka sudah jalan. Jadi memang harus dipaksa dulu Mbak. Oh jadi harus dipaksa Bu Harus ya? dipaksa Harus dulu. dipaksa. Makanya Biar kenapa mereka itu- begini, pembukaan sekolah dimulai dari pembukaan sekolah yang paling tinggi dulu ya, dari SMA dulu ya. Anak kecil, PAUD, SD, itu susah sekali dipaksa untuk menggunakan masker gitu. Maka orang yang dewasa, yang sudah mengerti, makanya mereka yang harus, ya anak kecil nggak bisa dipaksa, maka mereka akan sekolah nanti. Mungkin tahun depan baru bisa sekolah gitu. Itu yang masalah anak kecil nih Bu, itu kan mereka susah banget tuh Bu diaturnya Bu ya. Kira-kira Ibu punya tips enggak? Gimana sih biar kita itu bisa membawa mereka itu ke dunia budaya keselamatan kerja ini? Atau ada tips atau caranya kayak gini nih? Kalau yang pernah saya lihat itu mereka diceritain, jadi
mereka diceritakan dulu gitu ya. Corona itu apa? Anak kecil nggak tahu tuh corona apa, kenapa harus Benar pakai banget. masker gitu. Jadi dia diceritakan. Jadi pakai storytelling, diceritain misalnya Mister Corona itu jahat loh. Mister Corona ini kalau misalnya kena sama kamu nanti badan kamu begini, 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 begini. Nah, supaya Mister Corona nggak masuk, makanya gimana? Kalau mau keluar pakai masker ya, tutup ya. Nah, tapi itu untuk anak yang sudah mulai mengerti. Maka untuk anak-anak kecil memang mau tidak mau orang tuanya jaga mereka supaya untuk situasi seperti ini nggak usah keluar rumah aja. Jadi dilakukan di rumah, belajar di rumah, semuanya di rumah. Gitu. Oke, berarti harus menyampaikan kalau dengan anak kecil itu nggak boleh kasar ya Bunda ya, kalau yang di rumah yang lagi nonton, jadi memang harus disampaikan dengan lemah lembut, harus dengan tata cara yang mereka itu memahami apa yang kita sampaikan, ya itu tadi dengan cara bujuk mereka, kemudian ya udah deh ini kita pakai masker ya, karena kan ini corona gitu Bu ya. Banyak kok Mbak di YouTube itu ada edukasi untuk anak kecil yang untuk mengatakan mau buat cerita bahwa corona itu seperti apa itu banyak. Jadi bisa dicari, mungkin kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa yang lain nanti bisa ibunya menceritakan kembali dalam bahasa Indonesia gitu. Oke. Bu, di sini kan kalau masalah K3 itu kan kesehatan keselamatan kerja, Bu ya. Berarti untuk bekerja aja. Kalau di sini. Nah, di sini pertanyaannya ada yang menanyain, Bu ya, di mana saja nih budaya K3 ini bisa diterapkan? Apa ya, di kantor aja atau di rumah aja atau ada yang tempat-tempat lain lagi, Bu? Oke. Memang K3 itu keselamatan kesehatan kerja, tapi yang disebut kerja itu tidak hanya kerja di office, tidak hanya kerja di industri, di rumah itu juga kerja sama. Jadi K3 ini budayanya harus diterapkan dari mulai di rumah juga. Misalnya kita tidak menempatkan colokan listrik, saya nggak tahu namanya, colokan listrik itu di bawah. Kenapa harus di atas? Kalau di bawah banyak anak kecil, kita punya anak kecil, nanti anak kecil itu hobi banget pegang-pegang gitu ya. Nah itu budaya K3. Jadi listrik harus taruh di atas. Lalu instalasi listrik itu harus rapih, tidak boleh kabelnya kemana-mana, disambung di mana-mana. Kenapa? Karena itu budaya K3 juga, supaya tidak terjadi kebakaran. Terus salah satu tadi di dapur ya, di dapur kebanyakan sekarang rumahnya bukan rumah kayu, rumahnya rumah batu. Rumah batu itu tertutup, relatif pasti tertutup dapurnya, maka alangkah bagusnya kalau dapur itu punya ventilasi, punya jendela sehingga kalau ada gas yang bocor atau apa dia keluar. Kenapa bisa meledak? Yang meledak itu bukan tabung gasnya ya Mbak ya, tabung gasnya itu nggak akan meledak. Yang meledak adalah gas yang keluar kena api. Gitu. Nah jadi K3 itu diterapkan di semua lini kehidupan kita. Berarti diterapkan bukan hanya di tempat kerja aja ya, yang tadi udah nanya sama Mbak Puji. Berarti memang di seluruh, di rumah, di luar, dimanapun itu harus menerapkan yang namanya K3. Di jalan. Di jalan juga Bu ya, iya. Di dapur ya, di dapur juga benar ya, nggak boleh bawa handphone. Nggak boleh bawa handphone, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh Mbak. Jadi kalau mau lihat YouTube atau apa kayaknya harus agak jauh gitu ya. Kalau misalnya mau masak sama YouTube gitu. Oke, gitu. Jadi jangan dekat dengan, yang pertama sih jangan dekat dengan kompor gas. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau teleponan sama doinya, nah nanti aja dulu ya, ditunda aja dulu ya. Kalau mau masak, takutnya nanti Bu kalau kita lagi masak, nah lagi pegang handphone, dikira itu sendok, taunya handphone, nah masuk ya ke dalam panci itu Bu ya. Oke, di sini Bu ada satu lagi pertanyaan Bu ya. Oke. Bagaimana sikap kita berperilaku selamat agar survei di era new normal? Gitu. Supaya kita survive ya. Ya. Satu, apa Mbak? Satu harus patuhi peraturan. Patuh terhadap peraturan. Kalau disuruh pakai apa tuh namanya Mbak? Masker. Kemudian patuhi pemuka agama. Kenapa pemuka agama? Kalau pemuka agama bilang nggak usah pergi ke
masjid, nggak usah pergi ke gereja, nggak usah pergi ke pura, ikutin dulu misalnya ya. Terus jaga jarak. Oke, social distancing Ya, masih social tetap Bu ya. distancing. Terus yang terakhir adalah ikuti peraturan pemerintah, ya pemerintah. Karena kalau Islam kan kita harus mengikuti apa namanya Mbak? Kita harus ikut oleh pemuka agama kita dan juga harus mengikuti pemerintah. Jadi yang satu jaga jarak, ikuti peraturan, ikuti apa kata pemuka agama, ikuti apa kata pemerintah. Itu aja. Itu aja Bu ya. Oke teman-teman, dari sini ya udah dijelasin semua sama Ibu Desi apa itu K3, di mana aja kita harus melakukan K3, kemudian apa aja yang harus kita lakukan untuk melakukan K3 diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah di sini teman-teman karena udah waktunya udah mau habis ya, jadi yang pantengin terus teman-teman, di sini kita bakal ada giveaway yang mana nanti untuk beberapa menit lagi itu mungkin Bu Desi boleh disiapkan untuk beberapa pertanyaan Bu ya, untuk dua pertanyaan. Berapa Mbak? Hah? Berapa pertanyaannya? Untuk 2 pertanyaan aja Bu, Okay. untuk 2 pertanyaan ya. Jadi teman-teman beberapa menit lagi itu Mbak Puji bakal sampaikan untuk pertanyaan dari giveaway yang mana nanti pemenang dari giveaway untuk 2 orang pemenang itu bakal ikutan seminar online kita bersama Acalia nanti di tanggal 30 Juni 2020 ya. Tips dan trik membuat konten menarik ala selebgram. Asik deh pasti ya. Ibu Desi juga harus ikutan seminar kita loh Bu. Ya, bila perlu untuk anak-anak di Bina Dharma itu disarankan untuk mengikuti seminar kita Bu. Boleh. Boleh. Bu ya. Ikutan seminar online kita. HTM-nya ya teman-teman, untuk HTM seminar online kita bersama Acalia nanti itu ada 30.000 untuk 1 orang Bu. Jadi nanti boleh Ibu umumkan juga ya sama siswa Bina Dharma itu untuk boleh ikutan, HTM-nya itu 30.000 untuk 1 orang ya. Oke Bu, silakan. Oke teman-teman, silakan siap-siap ya, siap-siap untuk melakukan giveaway dari pertanyaan Ibu Desi. Untuk 1 pertanyaan dulu ya. Oh iya benar. Saking kegugupnya ketemu Ibu Desi ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan minimal 3 yang harus kamu lakukan kalau habis keluar rumah dan pulang ke rumah pada masa pandemik COVID-19. Sebutkan 3 yang harus kamu lakukan ya setelah keluar rumah, kemudian kamu mau pulang, waktu pulang ke rumah apa yang harus kamu lakukan ketika masa pandemik COVID-19. Minimal 3, lebih dari 3 boleh. 3 yang harus dilakukan Bu ya. Ya minimal 3 yang harus dilakukan kalau kamu habis keluar rumah, kemudian pulang ke rumah pada masa sekarang ini, pada masa pandemik. Oke, yuk bagi yang tadi menyaksikan dari awal sampai akhir, silakan dijawab ya. 3 hal yang harus dilakukan setelah mau pergi dan pulang dari rumah Bu ya. Kalau kita dari pergi mau pulang ke rumah. Dari pergi mau pulang ke rumah. Ya, jadi kalau kita pulang ke rumah kan kita dari kerja nih. Ya. Pulang ke rumah, 3 hal minimal, sebutkan 3 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama cuci tangan, ganti baju, langsung mandi, semprot disinfektan tas dan sepatu katanya Bu. Betul. Benar ya. Iya betul. Pak Bim Bim Bu. Pak Bim Bim ya, lagi ya? Pak Bim Bim ini Pak Bim Bim ini memang selalu menonton kita Bu. Dia adalah penonton setia dari Palkomtek Opimol. Jadi selamat ya untuk Pak Bim Bim Algrea 05, itu benar jawabannya. Yang pertama itu adalah cuci tangan, kemudian ganti baju, langsung mandi, semprot tas dan sepatu katanya Bu ya. Ya. Sekarang untuk pertanyaan nomor kedua, silahkan Bu. Pak Bim Bim udah tereliminasi Pak ya, nggak boleh jawab lagi Pak. Ini untuk orang Pak ya. Udah, belum? Oke, lanjut saja Bu. Sebutkan, ini gampang nih Mbak. Sebutkan kepanjangan dari K3.
Oke, kepanjangan dari K3. Ini udah pernah Mbak Puji sebutin tadi pas diwawancara, Bu ya. Jadi silahkan sebutkan, mudah banget, gampang banget. Silahkan dijawab ya. Apa kepanjangan dari K3? Oke, K3. Oke, belum ada yang menjawab. Kita tunggu lagi, Bu ya. Pak Mungkin Bim nggak boleh kakak-kakak ikut yang lagi. ada di sana. Pak Bim nggak boleh ikut lagi ya. Pak Bim nggak Pak boleh Bim ikut nggak lagi. boleh lagi. Pak Bim nggak boleh lagi bertanya ya. Kesehatan, keselamatan kerja katanya. Betul. Oke, benar ya untuk Kiki Ereski. Selamat untuk Kiki telah memenangkan giveaway kita. Jadi yang pertama itu pemenang yang pertama itu selamat kepada Pak Bim Bim. Pak Bim Bim harus datang Pak ya. Nah, harus saksikan, harus ikuti seminar online kita ya. Nah, ini Puji tegaskan lagi untuk Pak Bim Bim. Harus mengikuti seminar online kita bersama Acalia, tips dan trik membuat konten ala selebgram ya. Pak Bim Bim pemenang pertama, dan yang kedua itu ada Kiki _RSZki, kesehatan keselamatan kerja. Selamat ya, saksikan tanggal 30 Juni 2020 untuk mengikuti seminar online kita. Oke, Ibu Desi, sampai di sini pertemuan kita, Bu Desi. Ya, terima kasih telah bergabung di Palkomtek Opi Mall juga, udah ngikutin talk show-nya kita, udah bersedia Puji wawancarai juga. Ya, terima kasih juga Mbak Puji sudah mengundang saya ke sini. Jangan lupa ya Mbak ya, gabung di Palkomtek dan Universitas Bina Dharma. Sekali, jangan lupa ya teman-teman, gabung di Bina Dharma, kuliahnya di Bina Dharma, joinnya sama Palkomtek Opi Mall ya. Kursus ya, tepatnya kursus. Jadi kuliahnya di Bina Dharma dan kursusnya di Palkomtek Opi Mall ya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini telah berakhirnya giveaway kita, berarti berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Mbak Puji ucapin terima kasih, saksikan talk show kita di hari Sabtu depan ya. Di serba-serbi Palkomtek Opi, Bu, kita ada singkatan Bu, selfie serba-serbi Palkomtek Opi, sebutin bareng-bareng Bu ya. Terima kasih telah bergabung di selfie. Serba-serbi Palkomtek Opi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.